Oma, sembuhkan jari-jarimu ya. Suara lembut anak perempuan berusia 6 tahun itu bergema di layar ponsel. Namun rasanya seperti jarum halus yang langsung menusuk jantung seorang profesor Amerika. Linda Watson, seorang profesor psikologi di sebuah universitas ternama di California, penulis 6 buku, dan seorang wanita yang telah melewati 2 pernikahan dengan pendirian yang teguh di usia 68 tahun. Sebuah gangguan kesehatan yang ia kira hanya radang sendi biasa membawanya ke sebuah tempat yang tidak pernah ia anggap serius sebelumnya, Indonesia. Sebuah negara kepulauan yang dalam benaknya hanya dikaitkan dengan pantai yang indah, mangga yang manis, dan ketidakstabilan politik. Namun, hanya dalam waktu 1 bulan, prasangka yang ia bangun selama separuh hidupnya runtuh seketika, dan sebuah rumah baru diam-diam berakar di hatinya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mari kita dengarkan perjalanan Oma Amerika ini dalam mencari kesembuhan di Indonesia. Nama saya Linda Watson. Selama lebih dari 30 tahun, saya tinggal di komunitas kelas atas di Northern California yang disebut Kensington Hills. Sebagai profesor psikologi di universitas bergengsi, tak terhitung jumlah mahasiswa yang telah saya bimbing hingga ke podium kelulusan. Dan saya telah menerbitkan 6 buku akademik. Setelah 2 kali bercerai, saya tidak membiarkan diri saya terpuruk. Sebaliknya, saya menjalani hidup dengan martabat tinggi. Itu adalah jenis kebanggaan yang muncul dari kemampuan berdiri di atas kaki sendiri. Teman-teman saya sering bercanda bahwa saya mungkin masih akan bermain tenis hingga usia 80 tahun sebelum akhirnya pensiun. Saya selalu menjadi orang dengan disiplin kesehatan yang ketat. Setiap hari saya bangun jam 5 pagi untuk yoga. Hanya mengonsumsi makanan organik dan rutin. Melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh 2 kali setahun tanpa absen. Di usia 68 tahun, saya percaya kondisi fisik dan mental saya masih prima. Sampai suatu Senin pagi, segalanya mulai berubah dalam keheningan. Hari itu, seperti biasa, saya pergi ke dapur dan meraih cangkir kopi. Namun tiba-tiba, jari-jari saya tidak mau patuh. Seolah-olah ada kekuatan yang menahannya hingga saya tidak bisa menekuknya secara normal. Saya tertegun sejenak. Saya menggerakkan tangan, menarik napas dalam-dalam, dan mencoba lagi. Tetap sama. Saya menghibur diri bahwa ini hanyalah tanda penuaan, bahwa artritis mulai menyerang. Keluarga kami memiliki riwayat artritis, jadi saya pikir itu bukan masalah besar. Istirahat beberapa hari pasti akan sembuh. Namun keesokan harinya, situasi tidak membaik. Pada hari ketiga, kekakuan jari-jari saya mulai menjalar ke telapak tangan. Saat bangun pagi, seluruh tangan saya terasa kaku seolah membeku dan butuh usaha besar untuk bisa menggerakkannya dengan bebas. Membalik halaman buku menjadi sulit dan mengetik di komputer mulai menimbulkan rasa sakit yang hebat. Sebagai profesor emeritus di universitas, saya masih memberikan kuliah tamu khusus sekali seminggu. Suatu Jumat, saat berdiri di depan lebih dari 100 mahasiswa, saya mengambil kapur untuk menulis di papan tulis. Tapi tiba-tiba tangan saya gemetar hebat. Kapur itu jatuh ke lantai dengan bunyi patah yang renyah. Ruang kelas seketika sunyi. Pada detik itu, saya merasakan rasa malu yang belum pernah saya alami sebelumnya. Semester berakhir dan libur musim dingin dimulai. Namun masalah pada jari-jari saya tidak membaik meski pekerjaan berkurang. Sebaliknya, saya semakin cemas. Seluruh tubuh terasa kaku di pagi hari. Kadang-kadang demam datang, tiba-tiba disertai kelelahan luar biasa dan kehilangan tenaga. Saya pergi ke klinik terdekat. Setelah pemeriksaan, dokter mengatakan itu adalah peradangan umum yang disebabkan faktor usia. Ia meresepkan obat pereda nyeri dan steroid, lalu menyuruh saya istirahat di rumah. Saya meminum obat itu dengan patuh selama beberapa minggu. Tidak ada perubahan sedikit pun pada gejala saya. Setiap hari di depan cermin kamar mandi, saya berkata pada diri sendiri, "Tidak apa-apa, kau akan sembuh. Hanya butuh sedikit waktu." Namun di lubuk hati terdalam, ada ketakutan yang tak terjelaskan yang perlahan menyebar. Saya adalah orang yang terbiasa menganalisis segala sesuatu secara rasional. Lebih dari 20 tahun mengajar psikologi mengajarkan saya cara mengartikan emosi orang lain dan mengidentifikasi sumber kecemasan. Namun saat ini,
Di hadapan tubuh saya sendiri, saya tidak bisa menemukan jawaban. Di balik ketenangan yang saya paksakan adalah ketakutan yang mendalam. Bagaimana jika ini bukan sekadar artritis? Bagaimana jika diagnosis dokter itu salah? Saya tidak sanggup memikirkannya lebih jauh. Setiap pagi saat terbangun, hal pertama yang saya lakukan adalah menggerakkan jari dan diam-diam menghitung apakah rasa sakit hari ini bertambah atau sedikit berkurang. Saya memiliki seorang putri, Amy. Saya melahirkannya saat saya berusia 20 tahun. Dia adalah kebanggaan terbesar dalam hidup saya. Setelah lulus dari Harvard Law School, Amy menjadi pengacara hak asasi manusia internasional. 5 tahun lalu, di sebuah konferensi internasional, Amy bertemu dengan seorang pria Indonesia bernama Budi Santoso. Hubungan mereka berkembang pesat, dan mereka memutuskan untuk menetap di Indonesia. Saat saya tahu Amy akan pindah ke Indonesia, reaksi pertama saya adalah menentang. Mengapa anak saya, yang memiliki karier gemilang di Amerika, harus terbang ke belahan dunia lain? Saya benar-benar tidak mengerti. Terlebih lagi, dalam bayangan saya, Indonesia hanyalah tempat yang identik dengan pantai indah, mangga manis, dan ketidakstabilan politik. Bagi saya, itu adalah kepulauan asing yang sangat jauh. Setiap kali kami melakukan video call, Amy selalu berkata, "Ma, di Indonesia sangat indah, aman, nyaman, dan kualitas hidupnya tinggi. Mama harus datang ke sini supaya bisa merasakannya sendiri." Saya selalu mengangguk sambil tersenyum, tapi tidak pernah menganggapnya serius. Bahkan saat Natal tahun lalu ketika saya terbang ke Jakarta untuk mengunjungi Amy, saya hanya tinggal di hotel mewah, mengunjungi beberapa tempat wisata, dan melihat Indonesia dari perspektif turis asing. Itulah pertama dan terakhir kalinya saya menginjakkan kaki di negara itu sebelum kejadian ini, dan kunjungan itu tidak meninggalkan kesan mendalam bagi saya. Perubahan terjadi 2 bulan lalu. Suatu sore saat video call, ketika Amy menceritakan kejadian di sekolah Sofia, saya meraih cangkir kopi di meja. Tiba-tiba cangkir itu tergelincir dari jari-jari saya. Cangkir itu jatuh, dan kopi panas tumpah ke paha saya, menyebabkan luka bakar yang perih. Saya terburu-buru membungkuk untuk membersihkannya. Saat saya mendongak kembali, saya melihat wajah tegang Amy di layar. "Ma, apa yang terjadi dengan tanganmu? Tadi seperti gemetar." "Bukan apa-apa, hanya licin saja," kata saya sambil tersenyum dan mengayunkan tangan, mencoba mengabaikannya. Namun Amy menatap saya dengan jenis ketajaman yang hanya dimiliki oleh seorang anak terhadap ibunya. "Ma, belakangan ini Mama bilang sendi-sendi Mama sakit, dan kadang kepala juga sakit. Sejujurnya, aku khawatir. Sudah ke dokter?" "Tentu saja," kata dokter keluarga ini, "normal di usia tua. Tidak ada masalah besar." Itu adalah bohong. Saya tidak berani melakukan pemeriksaan menyeluruh. Sejujurnya, saya takut mendengar diagnosis yang mungkin mengubah hidup saya selamanya. Menjelang usia 70 tahun, jika saya didiagnosis menderita penyakit serius, saya tidak tahu apakah saya bisa menerimanya. Amy terdiam di seberang layar. Kemudian, seolah telah mengambil keputusan, ia berkata, "Ma, kenapa Mama tidak datang saja ke Indonesia untuk melakukan medical check-up mendetail? Sistem medis di sini sangat luar biasa, cepat, akurat, dan jauh lebih murah daripada di Amerika. Di rumah sakit langgananku, banyak dokter yang lulusan luar negeri, fasih berbahasa Inggris, dan semua tes bisa selesai dalam 1 hari. Mendengar itu, saya merasa sedikit geli. Sepanjang hidup saya telah menikmati sistem medis terbaik di Amerika. Mengapa saya harus terbang sangat jauh ke Asia untuk pemeriksaan kesehatan? Bagi teman-teman saya, wisata medis biasanya berarti pergi ke Eropa Timur, Meksiko, atau India untuk operasi murah. Begitukah pandangan Amy terhadap saya? Pikiran itu membuat saya sedikit tersinggung. Saya berkata dengan sopan, "Akan kupikirkan," lalu mengalihkan pembicaraan ke Sofia. Namun setelah telepon ditutup, saya duduk di sofa dan menatap tangan saya dalam waktu lama. Dalam minggu-minggu berikutnya, gejala saya terus memburuk. Rasa sakit dan kaku di sendi tidak lagi hanya muncul di pagi hari, terkadang menyerang tiba-tiba di sore hari. Sesekali demam mendadak muncul dan rasanya seperti terserang flu berat, padahal tidak. Saya kembali ke klinik. Dokter menyarankan mengganti obat pereda nyeri. Meski obat diganti, tidak ada perubahan.
Saya mulai mencari informasi di internet tentang gejala saya. Melihat berbagai kemungkinan yang ada, saya semakin gelisah. Namun saya terus meyakinkan diri. Dokter bilang, tidak apa-apa, jadi pasti tidak apa-apa. Situasi itu bertahan selama beberapa minggu lagi. Yang mengubah segalanya adalah sebuah video ulang tahun. Itu adalah ulang tahun Sofia yang ke-6. Amy mengirimkan sebuah video. Di video itu, Sofia berbicara di depan kamera dengan senyum polos anak-anak. Oma, sembuhkan jari-jarimu ya, supaya kita bisa main piano bareng lagi. Saya menatap layar dan tiba-tiba mata saya terasa panas. Natal tahun lalu, saya mengajari Sofia memainkan beberapa lagu Natal sederhana di piano. Itu adalah momen paling bahagia bagi kami sebagai nenek dan cucu. Sekarang, saya bahkan tidak bisa menggerakkan jari dengan benar untuk memainkan satu nada pun. Jika ini berlanjut, mungkin saya dan Sofia tidak akan pernah bisa lagi duduk bersama di depan piano. Pikiran itu terasa seperti batu berat di dada saya. Malam itu, saya menelepon Amy. Aku akan ke Indonesia. Seperti katamu, untuk melakukan check-up mendetail. Di seberang telepon, saya mendengar desahan lega Amy. Mama, serius? Luar biasa. Aku yang akan urus semuanya. Mama tidak perlu khawatir tentang apapun. Seminggu kemudian, saya naik pesawat menuju Jakarta. Selama penerbangan belasan jam, pikiran saya tidak berhenti berputar. Apakah ini keputusan yang tepat? Mungkinkah dokter di Indonesia menemukan penyebab yang tidak ditemukan dokter di Amerika? Jika ini penyakit serius, apa yang akan saya lakukan? Saya bersandar di jendela, menatap awan dengan perasaan yang rumit. Saat pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, saya melihat keluar jendela ke arah landasan pacu yang bersih dan teratur, lalu menghela napas panjang. Memasuki aula kedatangan, saya mengira akan melihat bandara Asia yang kacau dan bising. Namun, semua yang saya lihat justru sebaliknya. Arus orang sangat teratur, papan petunjuk sangat mudah dipahami. Para staf tersenyum dan berdiri di setiap sudut di mana bantuan dibutuhkan. Proses imigrasi cepat dan rapi. Seluruh bandara terasa luas dan terang, lebih mirip pusat perbelanjaan kelas atas daripada bandara yang ada dalam imajinasi buruk saya. Saya berdiri di aula kedatangan, terpaku, dan tidak bisa berkata-kata. Apakah ini benar-benar Indonesia? Di pintu keluar, Amy dan Budi Santoso sudah menunggu di tengah kerumunan. Saat melihat saya, Amy segera menghampiri, mengambil barang bawaan saya, dan memeluk saya erat. Akhirnya Mama sampai. Saya mengalihkan pandangan ke Budi, menantu Indonesia saya yang baru beberapa kali saya temui lewat video call. Budi lebih tinggi dari yang saya bayangkan, bahunya lebar dengan postur atletis. Ia memiliki senyum yang hangat dan alami. Saya mengira Budi akan bersikap formal dan menjaga jarak. Namun cara ia menyapa memberikan kenyamanan yang tidak terduga. Oma, akhirnya kita bertemu. Saya sangat senang Oma ada di sini. Bagaimana penerbangannya? Tanya Budi dalam bahasa Inggris yang sangat lancar sambil secara alami mengambil tas jinjing saya. Tangannya yang lain dengan lembut membimbing lengan saya menuju area parkir. Gerakan membimbing yang sopan itu memberikan kehangatan aneh di hati saya. Dalam perjalanan menuju kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, melalui jalan tol, saya menempelkan wajah ke jendela mobil. Diam-diam memperhatikan pemandangan di luar. Pohon-pohon tertata rapi di pinggir jalan, jalanan bersih, gedung-gedung modern, dan pemandangan hijau di pinggiran kota. Saya tidak menyangka pemandangan Jakarta akan seperti ini. Apakah ini benar-benar sebuah negara di Asia Tenggara? Gumam saya tanpa sadar. Amy dan Budi di depan saling berpandangan dan tersenyum. Jelas sekali mereka sudah terbiasa dengan reaksi seperti ini. Rumah Budi dan Amy berada di sebuah kompleks apartemen mewah di Jakarta Utara. Kami naik lift menuju lantai 22. Budi menjelaskan bahwa gedung ini menggunakan sistem smart home dan memiliki fasilitas lengkap seperti kolam renang, gym, dan perpustakaan komunitas. Saat pintu terbuka, Sofia berlari dari dalam dan memeluk saya. Oma, pelukan kecil itu seketika menghapus semua kelelahan perjalanan saya. Apartemen itu luas dan terang dengan desain modern dan suasana hangat. Dari jendela besar, terlihat pemandangan cakrawala Jakarta yang megah. Di sudut ruang tamu, sebuah piano berdiri dengan tenang. Tanpa sadar, saya menggerakkan jari-jari saya. Masih kaku,
masih sakit. Namun entah mengapa, ada secercah harapan yang mulai tumbuh di hati saya. Keesokan paginya, Budi membawa saya ke Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah. Saat melangkah masuk ke lobi rumah sakit, saya kembali tertegun. Ruangannya luas, bersih, dan sangat modern. Staf di meja informasi segera berdiri untuk menyapa. Papan petunjuk sangat jelas dan pasti. Suasananya tenang, sama sekali tidak menakutkan. Saya pikir saya akan merasa cemas pergi ke rumah sakit asing, namun sebaliknya, saya merasakan kedamaian yang melegakan. Apakah ini benar-benar rumah sakit? Saya bertanya pada Budi. Budi tertawa. Iya, Oma, ini salah satu rumah sakit terbaik. Mereka punya pusat pasien internasional khusus. Banyak dokter dan perawat di sini fasih berbahasa Inggris. Dan semua tes bisa dilakukan di satu tempat. Setelah mendaftar, tidak sampai 20 menit nama saya sudah dipanggil. Dokter yang memeriksa saya adalah Dr. Setiawan, seorang spesialis reumatologi. Dengan bahasa Inggris yang fasih, Dr. Setiawan menanyakan gejala saya secara mendetail dan melakukan pemeriksaan fisik dengan sangat teliti. Sikapnya sangat serius dan sabar. Mrs. Watson, mari kita jadwalkan tes darah, röntgen, dan ultrasound hari ini juga. Berdasarkan pemeriksaan awal, ini tidak tampak seperti artritis biasa. Kecepatan prosesnya mengejutkan saya. Saat berpindah antar departemen pemeriksaan di lantai yang berbeda, informasi pribadi, saya sudah terintegrasi secara digital. Saya tidak perlu mengulang penjelasan. Di Amerika, menjadwalkan berbagai tes seperti ini bisa memakan waktu berminggu-minggu karena harus menunggu persetujuan asuransi dan hasilnya baru keluar bulan berikutnya. Namun di sini, sore itu juga, dokter memanggil saya kembali ke ruangannya, membuka layar komputer, dan menjelaskan hasil tes satu persatu. Mrs. Watson, berdasarkan hasil awal, ada kemungkinan besar Anda menderita Adult Onset Still's Disease, AOSD. Ini adalah penyakit autoimun yang langka. Gejala utamanya meliputi demam yang hilang timbul, nyeri sendi, dan peradangan. Saya menatap Dr. Setiawan, tidak bisa berkata-kata. Di Amerika, saya sudah berkali-kali diperiksa, namun tidak ada satupun dokter yang menyebutkan nama penyakit ini. Apakah ada obatnya? Dengan pengobatan yang tepat dan terapi fisik, gejalanya bisa dikurangi secara signifikan. Meskipun tidak bisa sembuh total secara instan, penyakit ini bisa dikelola hingga Anda bisa menjalani hidup normal kembali. Malam itu, saya berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Di satu sisi, ada kelegaan karena akhirnya saya memiliki diagnosis yang pasti. Di sisi lain, kata-kata penyakit kronis terasa seperti batu yang menindih hati saya. Tengah malam, saya bangun untuk ke kamar mandi. Koridor apartemen sangat sunyi. Saat hendak kembali ke kamar, saya melihat seberkas cahaya dari celah pintu dapur. Saya mendekat perlahan dan mengintip. Saya melihat Budi sedang duduk di meja makan. Di depannya ada laptop. Ia tampak serius membaca informasi di layar dan mencatat sesuatu di buku. Budi, kenapa belum tidur? Mendengar suara saya, Budi mendongak kaget. Ia tampak agak malu. Oma, saya sedang mencari informasi tentang Adult Onset Still's Disease. Saya ingin mengumpulkan literatur medis dalam bahasa Inggris, supaya nanti saat Oma kembali ke Amerika, Oma punya data lengkap untuk mencari dokter yang tepat guna perawatan lanjutan. Saya berdiri di pintu dapur, terpaku. Di tengah malam, sendirian di bawah lampu redup, Budi meneliti sumber daya medis internasional demi seorang ibu mertua yang belum terlalu ia kenal baik. Dalam 2 pernikahan saya sebelumnya, tidak ada pria yang pernah memberikan perhatian sedetail ini terhadap kebutuhan saya. Terima kasih, Budi. Untuk pertama kalinya, saya menyebut namanya secara langsung dengan tulus. Saat saya mengatakannya, ada sesuatu di hati saya yang perlahan mencair. Budi hanya tersenyum dan berkata, "Sama-sama, Oma, istirahatlah. Besok kita mulai terapinya." Pengobatan formal dimulai keesokan harinya. Obat-obatan disertai terapi fisik harian menjadi rutinitas baru saya. Seminggu berlalu, mulai tampak perubahan pada jari-jari saya. Kekakuan di pagi hari berkurang dan sudut tekukan jari mulai membesar. Demam pun mulai jarang terjadi. Kemajuan kecil, namun bagi saya ini adalah harapan yang sudah lama hilang. Pada hari ke-14 pengobatan, saya bangun lebih awal dari biasanya.
Sinar matahari pagi menembus celah gorden. Di tempat tidur, saya menggerakkan jari-jari saya. Rasa sakitnya jauh lebih ringan dibanding kemarin. Saya memejamkan mata dan bersyukur dalam hati. Saat menuju dapur, saya terhenti di depan pintu. Budi, yang mengenakan celemek, sedang sibuk. Di meja makan sudah tersaji beberapa hidangan. Semangkuk bubur ayam yang masih mengepul, sepiring roti unyil yang harum, dan segelas wedang jahe hangat. Oma, hari ini adalah awal minggu ketiga perawatan. Saya ingin menyiapkan sarapan yang agak spesial. Jelas Budi saat melihat saya. Wedang jahe ini dibuat dengan resep ibu saya. Katanya, jahe merah sangat baik untuk meredakan peradangan sendi. Saya menatap makanan di meja. Tenggorokan saya terasa tercekat. Sebelum berangkat kerja, Budi menggunakan waktu paginya untuk menyiapkan semua ini secara pribadi bagi ibu mertua dari belahan dunia lain. Ia tidak banyak bicara, ia hanya menuangkan kepeduliannya ke dalam semangkuk bubur, secangkir jahe, dan roti khas daerahnya. Terima kasih banyak, Budi. Sekali lagi saya mengatakannya, kali ini dengan mata yang berkaca-kaca. Budi hanya melambaikan tangan sambil tersenyum, menyuruh saya segera duduk dan makan selagi hangat. Sambil duduk di meja makan yang hangat itu, melihat pagi Jakarta yang mulai terbangun di balik jendela, saya menyeruput wedang jahe saya perlahan. Tembok yang telah lama berdiri kokoh di hati saya, kini runtuh sedikit demi sedikit. Sore itu, setelah terapi fisik, saya keluar dari rumah sakit dan mendapati Budi sudah menunggu. Seharusnya Amy yang menjemput, tapi ada urusan mendadak di kantornya. Oma, jika tidak lelah, saya ingin mengajak Oma ke suatu tempat. Saya mengangguk dan mengikuti Budi masuk ke mobil. Kami berkendara menuju daerah Menteng. Budi mengatakan ada pusat komunitas yang sering didatangi ekspatriat. Kami berhenti di sebuah bangunan tua yang asri. Seorang wanita Amerika bernama Martha menghampiri dan menyapa saya. Dengan bahasa Inggris Amerika yang sempurna, ia berkata, "Selamat datang di Indonesia." Martha berusia 65 tahun. 3 tahun lalu ia ikut anaknya pindah ke Jakarta. Linda, keputusanmu ke sini sangat tepat. Awalnya aku juga merasa Indonesia itu asing, tapi sekarang aku merasa lebih nyaman tinggal di sini daripada di Amerika. Terutama sistem medis dan pelayanannya luar biasa. Artritisku juga membaik di sini. Saya dan Martha duduk di dekat jendela, meminum kopi Jawa dan mengobrol lama sekali. Martha mengatakan bahwa hal tersulit saat awal datang adalah bahasa, namun tetangganya sangat baik. Setiap ada masalah, selalu ada orang yang siap membantu. Martha menyebut ada semacam kehangatan pada orang Indonesia yang jarang ditemukan di Amerika. Sulit dijelaskan, namun membuatmu merasa benar-benar diterima. Saat Budi datang menjemput, saya baru sadar kami sudah mengobrol lebih dari 2 jam. Di mobil dalam perjalanan pulang, saya teringat kata-kata Martha. "Budi, bagaimana kamu tahu tentang tempat itu?" Budi berpikir sejenak lalu menjawab, "Sebenarnya Oma, sebelum Oma datang, saya sudah mulai mencari-cari tempat yang bisa membuat Oma merasa lebih nyaman dan tidak kesepian selama di sini." Saya menunduk. Saya merasa air mata saya mulai menetes. Dulu, saat tahu Amy akan menikah dengan orang Indonesia, saya memiliki banyak kekhawatiran tentang hambatan bahasa, perbedaan budaya, dan gaya hidup. Saya tidak tahu apakah mereka akan cocok. Namun pada saat ini, saya merasa Amy telah membuat keputusan yang sangat tepat. Akhir pekan itu, Budi, Amy, dan Sofia membawa saya ke Museum Nasional. Sambil duduk di kursi roda, kami berkeliling melihat koleksi sejarah yang luas. Dalam bahasa Inggris yang fasih, Budi menjelaskan sejarah di balik setiap artefak penting. Saya takjub dengan keluasan pengetahuan Budi. Penjelasannya mengandung rasa bangga dan cinta yang tulus terhadap tanah airnya, bukan seperti pemandu wisata yang menghafal teks. Setelah dari museum, Budi mengajak kami ke tempat mampir camilan tradisional. Kami duduk di sebuah kafe menghadap taman, memesan berbagai macam kue tradisional dan es campur. Sofia duduk di pangkuan saya dan terus bercerita tanpa henti. Amy dan Budi saling memandang dan tersenyum. Tatapan mereka penuh kehangatan. Sambil duduk di sana, mencium aroma kopi dan jajanan pasar,
Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas. Oh, jadi begini rasanya keluarga. Keesokan harinya, Amy membawa saya ke daerah Lembang di Bandung. Itu adalah tempat di perbukitan dengan udara sejuk yang segar. Di sepanjang jalan, ada banyak mural warna-warni dan pedagang buah lokal. Seorang ibu tua sedang duduk di bangku kecil di luar sebuah warung. Ia menengadah, melihat saya dan tersenyum ramah. "Dari mana, Bu?" "Amerika?" tanyanya, dalam bahasa Inggris dengan aksen lokal. "Iya, dari Amerika," jawab saya, agak terkejut. "Mata Anda terlihat berbeda. Saya tahu Anda turis. Selamat menikmati Bandung ya," kata ibu itu sambil mengambil sebutir jeruk dari dagangannya dan memberikannya pada Sofia. Sofia segera mengucapkan terima kasih. Senyum ibu itu penuh kerutan, namun memberikan perasaan yang sangat akrab dan hangat. Saat kami kembali ke jalan utama, saya bertanya pada Amy, kenapa orang-orang di sini sangat baik. Amy tersenyum. Orang Indonesia memang dikenal ramah pada orang asing, terutama pada orang tua. Ada istilah yang disebut ramah tamah atau semangat kekeluargaan. Itu adalah perasaan yang menghangatkan hati. Perasaan saat Anda diperlakukan sebagai bagian dari mereka. Istilah ramah tamah terus terngiang di pikiran saya. Setelah makan siang, kami masuk ke pasar kuliner. Sore itu, pasar sangat ramai. Berbagai aroma, masakan muncul dari segala arah. Sate yang dibakar, gorengan, soto, menciptakan aroma yang membangkitkan selera. Budi membeli beberapa tusuk sate ayam dan membagikannya pada kami. Saya menggigit sepotong sate. Rasanya gurih dengan bumbu kacang yang pas. "Apa itu?" tanya saya sambil menunjuk sebuah kedai dengan perut babi panggang besar, babi guling. "Itu babi guling, Oma, makanan khas yang sangat terkenal. Harus coba," kata Budi. Kulitnya renyah dan dagingnya sangat lembut dan berair. Saya berdiri di samping kedai dan langsung memakannya. Di Amerika, saya jarang makan sambil berdiri di pinggir jalan. Bukan karena tidak mau, tapi karena budayanya berbeda. Namun saat ini, di tengah pasar kuliner, dikelilingi orang-orang yang tertawa dan bercengkrama, saya merasa cara ini sangat bebas, santai, dan penuh kehidupan. Malam itu, Budi mengusulkan untuk pergi ke pemandian air panas di daerah Ciater. Awalnya saya ragu, tapi Sofia menarik tangan saya. "Oma, ayo ikut. Air panasnya enak banget." Saya tidak bisa menolak Sofia. Pemandian air panas di Ciater sangat luas dengan lantai batu dan pagar kayu. Airnya beraroma belerang tipis. Awalnya saya merasa agak canggung harus berendam di tempat umum. Namun Amy membimbing saya masuk ke kolam perlahan. Air hangat meresap dari kulit hingga ke tulang-tulang saya. Jari-jari saya terasa sangat rileks di dalam air. "Oma, enak kan?" tanya Sofia sambil bersandar pada saya. "Iya, sangat enak sayang. Kami 3 generasi duduk berendam bersama, terkadang mengobrol, terkadang hanya diam menikmati kenyamanan air hangat." Sofia memberikan saya sebutir telur rebus yang dimasak di air panas. "Telur air panas ini enak sekali, Oma." Sambil memegang telur hangat itu, saya merasakan kebahagiaan yang sederhana. Ini saja sudah cukup. Pada hari terakhir pengobatan, Dr. Setiawan memeriksa hasil tes terbaru dan tersenyum. "Mrs. Watson, pemulihan Anda lebih cepat dari yang saya duga. Respon tubuh Anda terhadap obat sangat baik. Dengan kemajuan ini, dalam sebulan ke depan, Anda bisa kembali ke kehidupan sehari-hari tanpa hambatan." Mendengar itu, hati saya yang tegang selama 3 bulan akhirnya bisa bernapas lega. Saya akan bisa duduk lagi di depan piano bersama Sofia. Saya bisa memasak lagi dengan tangan saya sendiri. Hal-hal kecil yang tadinya saya kira akan hilang, selamanya kini kembali kepada saya. Saat keluar dari klinik, tiba-tiba hujan turun. Saya tidak membawa payung dan berdiri di teras rumah sakit. Tiba-tiba, seorang staf menghampiri membawa payung dan memberikannya pada saya sambil tersenyum. "Bu, silakan pakai payung ini. Nanti, saat sampai di halte atau mobil, masukkan saja ke kotak pengembalian di sana. Ini layanan gratis rumah sakit bagi pasien yang terjebak hujan." Saya mengambil payung itu, berdiri di tengah hujan, dan tidak bisa berkata-kata. Sebuah payung, detail kecil, namun menunjukkan kepedulian yang nyata.
Hal seperti ini belum pernah saya alami di rumah sakit di Amerika. Akhir pekan itu, Budi dan Emi membawa saya ke puncak untuk melihat kebun teh yang luas. Pemandangannya luar biasa indah. Hamparan hijau teh menutupi perbukitan seperti karpet raksasa di bawah langit biru. "Oma, apa jari-jarinya masih sakit?" tanya Sofia. "Jauh lebih baik, sayang. Jadi sebelum Oma pulang ke Amerika, kita bisa main piano kan?" Saya menatap mata Sofia yang penuh harapan. "Tentu saja. Nanti setelah kita sampai rumah ya." Di sebuah bangku kayu, saya duduk berdua dengan Emi. Budi sedang membawa Sofia bermain di padang rumput tak jauh dari sana. Sejujurnya, saat akan ke Indonesia dulu, hatiku sangat menolak. Kata saya, "Aku merasa tempat ini sangat asing. Tapi sekarang, saat berpikir harus pulang, aku justru merasa berat hati." Emi memegang tangan saya. Mama bisa tinggal lebih lama di sini kalau mau. Kami semua ada di sini." Saya menggeleng dan tersenyum. "Masih ada urusan di Amerika, tapi aku pasti akan kembali lagi dan lebih sering. Sekarang aku mengerti kenapa kalian memilih tinggal di sini." Saya berhenti sejenak lalu berbisik pelan. Indonesia adalah tempat dengan ramah tamah yang luar biasa. Dan sepertinya, ramah tamah itu juga menyembuhkan sebagian dari jiwaku. Emi tidak bicara, ia hanya menyandarkan kepalanya di bahu saya. Sebelum saya berangkat ke bandara, Budi memanggil saya ke ruang tamu. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dan memberikannya kepada saya. Di dalamnya ada sebuah gelang anyaman tradisional Indonesia dengan bandul kecil perak. "Oma, ini gelang khas dari pengrajin lokal. Saya sengaja membelikannya sebagai tanda doa agar Oma selalu sehat dan selamat. Semoga hubungan kita terus terjaga dengan baik." Saya menatap gelang di telapak tangan saya. Prasangka yang saya bangun seumur hidup runtuh keping demi keping hanya dalam 1 bulan. Indonesia jauh lebih kompleks dari yang saya kira. Lebih indah dari yang saya bayangkan. Dan jauh lebih hangat dari yang pernah saya rasakan. Menantu Indonesia yang dulu saya pertanyakan kini telah menjadi salah satu orang paling berharga di hati saya. Dalam taksi menuju Bandara Soekarno-Hatta, saya menempelkan wajah ke jendela. Diam-diam memperhatikan pemandangan Jakarta yang melintas cepat. Gedung modern berdampingan dengan gang-gang tua, lampu-lampu warung makan, dan ketenangan masjid serta gereja di tengah kesibukan kota. Ada kehangatan yang tidak terburu-buru. Semuanya tampak kontradiktif, namun menyatu dengan sangat pas. Kota ini, tanpa saya sadari, telah menetap di hati saya. Saya akan kembali lagi, dan saat itu, saya akan belajar sedikit bahasa Indonesia. Saat itu, saya akan membawa hati yang lebih terbuka untuk kembali mengenal segala hal di sini. Dan disinilah kisah kita berakhir hari ini. Terima kasih telah mendengarkan perjalanan ini dengan sabar. Sampai jumpa lagi.